Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin ayam serundeng lengkuas. Ada 1,5 ekor ayam negeri atau ayam broiler. Air kelapa dari 1 butir kelapa. Daun salam, ini lebih dari 15 buah buat di bawahnya. 2 buah jeruk lemon atau jeruk nipis. Serai. Nah, bumbunya di sini, untuk bumbunya saya pakai 14 siung bawang putih. Kalau bawang merahnya itu pilihan ya, boleh pakai boleh enggak. Saya pakai 5 siung bawang merah, kemudian 1 ruas panjang kunyit, 2 ruas jahe. Ini lengkuasnya ada 250 gram yang akan saya chopper karena saya nggak punya parutan. Untuk ketumbarnya pilihan ya teman-teman, sama seperti bawang merah juga pilihan. Boleh pakai boleh enggak. Ini saya pakai sekitar setengah sendok makan. Pelengkapnya kaldu bubuk dan garam. Yuk teman-teman langsung saja kita bikin. Jeruknya kita peres. Jadi yang dipakai airnya aja. Yang dipakai airnya aja ya. Diaduk-aduk. Makan garam. Tambahkan kurang lebih setengah sendok makan garam. Dicampur. Sebelum bumbunya dihaluskan, saya mau sangrai terlebih dahulu. Jadi saya belah-belah jadi 2, bawang putih dan bawang merah. Siap disangrai. Setelah layu diangkat ya. Bumbu yang sudah disangrai akan saya haluskan dengan chopper CH200 dari Mitoshiba. Tambahkan ketumbar. Kalau sudah halus diangkat. Ayam yang tadi direndam dengan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Nah, ini airnya tetap dipakai ya teman-teman, jangan dibuang. Fungsinya jeruk nipis itu supaya ayamnya tuh cepet empuk dan gurih. Kalau rasa dia nggak pengaruh kok ya, karena kan kita pakainya nggak banyak. Nah, ini akan saya campur bumbunya ke ayamnya. Nah, sekarang saya mau chopper lengkuasnya. Sini dulu ya. Pakai yang ini tetap. Bekas kunyit tidak masalah. Masukkan lengkuas. Sebelum ayamnya saya ungkep, saya tambahkan kaldu bubuk 1 sendok makan. Atau sesuai selera ya teman-teman. Kemudian tadi kan garamnya setengah sendok makan. Saya tambahin lagi sedikit aja atau setengah sendok makan juga. Kurang lebih 1 sendok makan, tapi jangan penuh-penuh. Ini air kelapanya saya tuang semua. Gunanya air kelapa itu biar rasanya gurih, mantep, empuknya tuh enak, meresap sampai ke dalam. Saya pakai salam banyak di bawahnya. Terus ini ketemu lagi serainya di kulkas, jadi saya pakai 4 batang serai.
Saya mau masukin yang gede-gede dulu ya, paha, dada, disusun biar rapi. Kalau teman-teman sering lihat video saya untuk masak ayam, ini pasti tahu tekniknya begini. Saya kalau masak ayam, apinya kecil banget. Nah, di sebelah kanan saya ini bumbunya masih tersisa, saya nggak tuang semua. Kemudian lengkuasnya saya kasihnya dikit aja, segini ya kira-kira. Dan saya akan tuang lengkuasnya di kanan, gabung dengan bumbu yang tidak saya masukkan ke dalam panci. Kenapa saya nggak gabung semuanya? Alasannya supaya ayamnya itu tidak terlalu banyak banget lengkuasnya. Kemudian kalau digoreng ini tidak terlalu menempel. Kalau itu tips ala saya ya teman-teman. Kalau punya daun pisang, ditutup pakai daun pisang lebih sedap. Atau daun salam juga bisa. Ini akan saya ungkep dengan api super kecil kurang lebih 40 menit. Dan ini adalah sisa bumbunya, lengkuas, yang akan saya goreng terpisah dengan telur ayam. Setelah kurang lebih 30-40 menit, ini saya matikan kompornya. Jangan terlalu lama lagi, nanti dia terlalu empuk dan digorengnya hancur. Nah, ini sudah meresap bumbunya dengan baik. Siap untuk digoreng. Ini bisa langsung digoreng atau disimpan di dalam freezer untuk kemudian hari mau digoreng sesuai selera atau sesuai kebutuhan, bisa banget. Ada tips dari saya ya teman-teman. Ini kan kita pakai ayam negeri ya, atau ayam boiler. Merebusnya apinya kecil banget. Tujuannya supaya bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya. Ayam negeri itu gampang banget empuk. Tapi kalau misalnya apinya nggak kecil, bumbunya nggak merasuk ke dalam dagingnya. Nah, ini saya angkat, masih tetap utuh, jadi jangan lama-lama. Cukup 30-40 menit di api kecil. Daun salamnya dibuang, kita ambil airnya aja. Sisanya digabung dengan lengkuas. Panaskan minyak goreng, cukup banyak supaya ayamnya agak terendam. Ayamnya dulu saya goreng, baru nanti lengkuasnya digoreng. Apinya kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar, nanti dia warnanya kurang bagus. Warnanya udah mulai coklat ya teman-teman, saya mau angkat. Bekas gorengannya kita bersihkan. Lalu saya akan menggoreng lengkuas, tapi saya masukin dulu 1 butir telur. Boleh pakai telur, boleh enggak ya. Ini resep dari mama aku. Simbo, resepnya Simbo. Katanya biar crunchy. Digorengnya nggak usah pakai airnya, jadi ampasnya aja. Apinya super kecil, jangan terlalu besar.
tips menggoreng terpisah ayamnya dulu, kemudian lengkuasnya itu menurut saya lebih aman ya, lebih rapi ayamnya, jadinya nggak terlalu hitam. Kalau sudah kecoklatan siap-siap diangkat supaya tidak gosong. Kita tiriskan ya sampai benar-benar tiris. Baiklah teman-teman, ini ayam goreng lengkuasnya sudah jadi. Ini enak banget, bumbunya meresap dan garing. Kalau mau dimakan di restoran, ditabur atasnya. Yuhu, cantik kan? Nah, kayak gini. Ini saya gorengnya nggak semua ya, setengahnya. Sebagian saya akan taruh di dalam freezer. Dan bumbunya ini sudah saya goreng sekaligus. Kalau mau dijual, packingannya seperti ini, dijual mentah. Ini udah matangnya. Yang kanan udah matang, yang ini masih mentah. Ini juga sudah digoreng. Note dari saya adalah supaya daging ayamnya bumbunya merasap sampai ke dalam, itu masaknya apinya api kecil banget. Dan ini walaupun pakai jeruk lemon, dia nggak asam ya teman-teman, karena fungsinya jeruk lemon itu atau jeruk nipis supaya tambah empuk ayamnya. Selamat mencoba, silahkan share ke sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.